Assalamualaikum teman-teman semua. Halo. Gimana nih kabarnya? Ketemu lagi dengan aku, Kak Maudi. Nah, di video kali ini kita akan belajar sama-sama mengenai sistem ekspresi. And today, I wanna tell you about excretory system, especially about kidney. Pada pembelajaran hari ini, kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu KD 3.8 kelas 11, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ sistem ekspresi manusia dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem ekspresi manusia. Penasaran kan gimana nih videonya ya? Yuk, kita simak. Happy watching! Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian sistem ekskresi. Sistem ekskresi disebut juga dengan sistem urinaria, yaitu suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah itu bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak lagi dipergunakan oleh tubuh dikeluarkan bersamaan melalui urin. Nah, dalam sistem ekskresi itu terdiri dari sepasang ginjal, sepasang ureter, sebuah kandung kemih, dan saluran yaitu uretra. Selanjutnya adalah fungsi sistem urin. Fungsi sistem urin diantaranya adalah ginjal menyaring darah agar tetap bersih dari toksin, dari kelebihan air maupun kelebihan ion. Ginjal juga membuang limbah nitrogen dari darah, seperti urea dan juga asam urat. Selain itu, ginjal juga mengatur keseimbangan air dan elektrolit serta asam dan basa di dalam tubuh kita. Oke, next, yaitu organ-organ pada sistem urin. Jika kita lihat gambar, itu ada sepasang ginjal. Yang pertama kali kita lihat adalah sepasang ginjal. Perhatikan sepasang ginjal di gambar. Ginjal itu terletak di belakang rongga perut, di sebelah kanan dan kiri vertebra, dan di bawah hati. Namun jika kita perhatikan lebih detail lagi, ginjal sebelah kanan itu letaknya lebih rendah daripada ginjal sebelah kiri. Mengapa ya demikian? Itu dikarenakan bahwa ginjal sebelah kanan tertekan oleh organ di atasnya, yaitu hati. Jadi letaknya sedikit lebih rendah daripada ginjal sebelah kiri. Nah, di gambar itu ada sepasang ginjal, lalu ada ureter dan ada urinary bladder. Setelah itu ada uretra. Jalan keluarnya urin itu dimulai dari proses penyaringan yang terjadi di ginjal. Lalu setelah darah itu disaring di ginjal dan disalurkan melalui ureter, lalu ditampung di kandung kemih atau urinary bladder. Setelah kandung kemih itu penuh, lalu dikeluarkan melalui uretra. Selanjutnya adalah struktur anatomi ginjal. Jika ginjal kita potong secara frontalis, maka akan terlihat seperti gambar di atas. Nah, ginjal ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah korteks renal, yang kedua adalah medula renal, dan ada pelvis renal. Nah, di medula renal itu terdiri dari 10 sampai 18 piramid ginjal. Lalu, ginjal ini dilindungi oleh 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Lapisan bagian luar ini dilindungi oleh fascia renal yang tersusun atas jaringan ikat yang padat. Sedangkan lapisan bagian tengah ini disusun oleh jaringan adiposa
yang berupa lemak yang ada pada ginjal. Jaringan yang paling dalam yaitu disusun oleh lapisan jaringan ikat padat lembut yang transparan dan langsung melindungi ginjal. Jika kita lihat gambar ginjal di sebelah kanan, itu terdapat renal hilum yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya ureter, renal vein, renal nerve, dan juga renal artery. Nah, renal vein atau pembuluh darah vena yang ada di ginjal itu ditunjukkan dengan warna biru, renal nerve itu ditunjukkan dengan warna kuning, dan juga renal artery ditunjukkan dengan warna merah. Lalu terdapat pembuluh-pembuluh darah yang ada pada ginjal. Di situ terdapat interlobular blood vessel, cortical blood vessel, dan juga arcuate blood vessel. Nah, selanjutnya yaitu terdapat minor calyx dan juga major calyx. Terdapat juga renal pelvis, lalu ada piramida ginjal dan papila ginjal, dan ada renal column. Nah, renal column ini memisahkan antara piramida ginjal satu dengan yang lainnya. Lalu ada juga korteks ginjal, ada kapsul, ada ureter. Oke, selanjutnya adalah proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu filtrasi, yang kedua reabsorpsi, yang ketiga sekresi, yang keempat adalah ekskresi. Tahapan yang pertama yaitu filtrasi atau proses penyaringan. Filtrasi ini terjadi di dalam glomerulus. Nah, pada saat tahapan filtrasi, tubulus ekskresi mengumpulkan filtrat dari darah. Nah, filtrat itu berupa air dan zat-zat kecil yang terlarut. Lalu, tekanan darah membantu mendorong filtrat melintasi membran selektif permeabel dari gugus kapiler ke gugus ekskresi. Tahapan yang kedua dalam proses produksi urin adalah reabsorpsi yang terjadi di dalam tubulus contractus proximal. Nah, di dalam tahapan reabsorpsi ini, epitel transport di tubulus ekskresi itu akan mengambil kembali zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dan mengembalikan ke cairan tubuh. Lalu, pada tahapan yang ketiga yaitu sekresi yang terjadi di tubulus contractus distal. Pada tahapan ketiga ini, zat-zat seperti toksin, kelebihan air atau kelebihan ion akan diekstraksi dari cairan tubuh dan ditambahkan ke dalam isi tubulus ekskresi. Oke, pada tahap yang terakhir yaitu tahap ekskresi. Pada tahap ini filtrat yang sudah diubah dalam bentuk urin akan meninggalkan sistem dan tubuh. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai sistem ekskresi yang akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga kalian tetap semangat belajar meskipun kita belajar dari rumah. See you on the next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.